Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan perancangan jaringan logistik, di mana anggota kami adalah Bapak Ari Febrianto, Bapak Supriyadi, Bapak Luki Krisnadi, dan saya sendiri, Ibu Greda Frista. Untuk slide pertama akan dimulai oleh Bapak Luki Krisnadi. Silakan tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan mengenai rancangan jaringan logistik, di mana dalam pemaparan ini berisi 4 pokok pikiran utama, yaitu kita memahami apa itu desain jaringan logistik. Kedua, perencanaan strategis yang terlibat dalam perancangan jaringan logistik. Ketiga, inovasi desain pada jaringan logistik itu sendiri. Dan keempat, kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan atau disebut juga stakeholder. Next. Untuk poin pertama, di sini bagaimana kita memahami apa yang dimaksud dengan desain jaringan logistik. Pertama, yaitu apa sih pentingnya desain jaringan logistik? Kedua, apa yang menjadi pertimbangan utama dalam desain jaringan logistik? Ketiga, dalam hal studi kasus, jaringan logistik itu harus bisa mengoptimalkan logistik yang existing dalam suatu perusahaan. Yang keempat, yaitu analisa SWOT dalam desain jaringan logistik. Next. Adapun pentingnya dari suatu desain jaringan logistik bertujuan untuk: 1, peningkatan efisiensi; 2, keputusan strategis; 3, optimasi dalam jangka panjang. Next. Yang menjadi pertimbangan utama dalam desain jaringan logistik, salah satunya yaitu pertama, alokasi gudang dan pabrik, di mana kita harus menentukan alokasi permintaan pelanggan ke gudang dan pabrik manufaktur. Kedua, evaluasi biaya, di mana dalam mengevaluasi biaya, berbagai skenario untuk menentukan desain jaringan logistik yang paling efisien. Ketiga, rantai pasok yang kuat, sehingga dapat diciptakan suatu rantai pasok yang transparan, tangguh, melalui perangkat lunak desain jaringan yang canggih. Next. Mungkin untuk slide berikutnya bisa diteruskan dengan rekan saya, yaitu Bapak Supriyadi. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Atur nuhun. Baik, terima kasih Bapak Luki juga kepada host tadi. Saya akan melanjutkan paparan Pak penjelasannya. Oke, kita mulai di sini. Ada diagram studi kasus yaitu untuk mengoptimalkan jaringan logistik. Kita ambil di sini sampelnya yaitu perusahaan DHL, di mana DHL Excel itu merupakan sebuah perusahaan third party yang sukses di Indonesia yang mampu mengambil keputusan ekspansi pembukaan gudang baru dengan klien logistik manufaktur yang menjadi pengembangan di bidang logistik yang bekerja sama dengan third party tadi, manufaktur perusahaan third tadi ya. Di sini diagram ini bertujuan untuk mengoptimalkan jaringan logistik multi sourcing pada perusahaan layanan logistik di pihak ketiga atau third party. Perusahaan third party seringkali menghadapi pada tantangan dalam memilih sumber pasokan atau sourcing yang mengoptimalkan untuk memenuhi kebutuhan logistik. Sehingga perusahaan mampu mengambil keputusan di sini dengan
menerapkan beberapa model yang efektif dan dapat mengurangi biaya operasional jaringan logistik pada multi-sourcing hingga di sini keputusannya mencapai 15% dan meningkatnya efisien secara keseluruhan. Oke, next. Next. Yang selanjutnya analisa SWOT desain jaringan logistik. Di sini analisa jaringan SWOT jaringan logistik, di mana di sini dibagi 4 ya. Ada strength, kekuatan, ada weakness, ada opportunities, dan threat di sini sebagai ancaman. Pada desain jaringan logistik membantu dalam mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional logistik. Berikut adalah contoh analisis SWOT untuk desain jaringan logistik. Kita ambil di sini kekuatan yaitu peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya logistik. Yang kedua, kelemahan di sini, di mana contohnya itu pengambilan keputusan yang kompleks dan evaluasi biaya. Yang ketiganya peluang, contohnya itu rantai pasokan yang kuat dan operasi logistik yang transparan. Yang keempatnya ancaman ya, threat, di mana di sini gangguan pada rantai pasok dan peningkatan biaya operasional. Next. Perencanaan strategis desain jaringan logistik. Perencanaan strategis desain jaringan logistik melibatkan pengembangan rencana yang holistik dan terarah untuk memastikan keberhasilan operasi logistik. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan strategis desain jaringan logistik. Di sini ada 4. Yang pertama itu pengambilan keputusan berdasarkan data, yang keduanya teknologi otomasi, yang ketiganya studi kasus, di mana di sini menjadi implementasi bagi perusahaan untuk keberhasilan. Yang keempat, dampak global dari desain jaringan logistik. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengembangkan rencana strategis desain jaringan logistiknya yang kuat dan adaptif untuk mendukung tujuan bisnis jangka panjangnya. Oke, next. Lalu pengambil keputusan berdasarkan data. Di sini kita ada 3 ya. Yang pertama itu analisis data, di mana analisis data di sini memanfaatkan data untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang alokasi gudang dan pabrik. Kemudian pengambil keputusan berdasarkan data di sini yang kedua yaitu evaluasi skenario. Mengevaluasi berbagai skenario untuk menentukan desain jaringan logistik yang paling hemat biaya sehingga menguntungkan. Kemudian pengambil keputusan berdasarkan data yang ketiga yaitu dampak strategis, di mana keputusan berdasarkan data dapat menghasilkan jaringan logistik yang lebih efisien dan tangguh. Next. Kemudian di sini ada teknologi dan otomasi. Nah, di sini ada 2 ya teknologi dan otomasi itu. Yang pertama perangkat lunak rantai pasokan, yang keduanya keuntungan otomasi. Nah, untuk perangkat lunak rantai pasokan, kenapa dipilih? Karena pemilihan perangkat lunak rantai pasokan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan skala operasional perusahaan. Integrasi yang baik antara berbagai solusi perangkat lunak dapat memastikan efisiensi dan keterlibatan optimal dan seluruh rantai pasok. Kemudian yang kedua, keuntungan otomasi. Nah, di sini keuntungan otomasi menerapkan otomasi untuk menyederhanakan operasi logistik dan mengurangi kesalahan manual. Implementasi otomasi dan perancangan jaringan logistik dapat menjadi investasi yang berharga untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional perusahaan. Mungkin itu yang saya paparkan. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya atau rekan saya, Bapak Ari, dipersilahkan. Mangga. Terima kasih Pak Supriyadi atas pemaparannya. Mungkin saya akan melanjutkan untuk berikutnya, pemaparan berikutnya.
Yang berikutnya dari paparan yang sebelumnya, dari perencanaan strategi desain jaringan logistik, yang poin ketiga mengenai studi kasus atau implementasi yang berhasil. Dari studi kasus dan implementasi yang berhasil dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah operasi yang efisien, yang keduanya adalah contoh di dunia nyata, yang ketiganya adalah pembelajaran. Operasi yang efisien ini memungkinkan desain jaringan logistik yang sukses akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik. Untuk contohnya, mungkin yang tadi dipaparkan oleh Pak Supriyadi mengenai pengoptimalan sistem jaringan logistik perusahaan DHL Excel dalam permasalahan transportasi. Poin kritisnya untuk pembelajarannya adalah hal-hal penting yang dapat diambil dari implementasi desain jaringan logistik akan menyebabkan perusahaan menjadi sukses. Berikutnya, mengenai transformasi digital. Transformasi digital ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, teknologi digitalnya sendiri. Yang keduanya, integrasi IoT, Internet of Things. Yang ketiganya, mengenai studi kasus dari transformasi digital itu. Untuk poin yang pertama mengenai teknologi digital, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk pelacakan dan pemantauan operasi logistik akan mendetek secara real time atau cepat. Yang keduanya mengenai integrasi IoT. Integrasi IoT ini digunakan untuk visibilitas dan kontrol atas jaringan logistik. Untuk studi kasusnya mungkin yang tadi seperti yang tadi mengenai di kasusnya yang perusahaan DHL Excel dengan memanfaatkan teknologi transformasi digital dalam hal transportasi dengan menggunakan Google Map untuk mengetahui posisi logistik secara real time. Poin berikutnya mengenai ketahanan dan manajemen risiko. Ketahanan manajemen risiko ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah mitigasi risiko. Mitigasi risiko ini di dalam desain jaringan logistik dimanfaatkan untuk mengetahui gangguan dari rantai pasokan. Yang keduanya mengenai operasional yang tangguh. Operasional yang tangguh ini adalah untuk membangun ketahanan dalam jaringan logistik untuk menghadapi tantangan yang tidak terduga. Berikutnya mengenai tren dan prediksi masa depan. Tren dan prediksi masa depan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah teknologi yang baru, analisis prediktif, yang ketiganya adalah perkembangan yang diantisipasi. Untuk teknologi yang baru, dengan mengeksplorasi teknologi baru dan potensi dampaknya terhadap desain jaringan logistik sehingga bisa mengeksplor teknologi baru. Untuk analisis prediktif dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang proaktif dalam desain jaringan logistik. Untuk perkembangan yang diantisipasi, ini adalah untuk masa depan jaringan logistik dan perannya dalam rantai pasokan global. Untuk berikutnya mengenai kolaborasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Mohon maaf. Untuk kolaborasi kemitraan kolaboratif ini melibatkan kerjasama yang erat antara berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok dan jaringan logistik. Ini menyakup mengenai produsen, distributor, penyediaan layanan logistik, dan pihak terkait lainnya. Beberapa aspek penting dari kemitraan kolaboratif dalam sistem jaringan logistik melibatkan 4 bagian. Yang pertama adalah pembagian informasi, yang keduanya adalah rencana dan perencanaan bersama, yang ketiganya pengembangan inovasi bersama, yang keempatnya adalah resiko bersama. Di mana pembagian informasi yang dari poin pertama ini, para pemangku kepentingan berbagi informasi secara terbuka dan transparan, termasuk data persediaan, permintaan pasar, informasi lainnya yang relevan. Untuk yang keduanya mengenai rencana dan perencanaan bersama adalah proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk pengembangan inovasi bersama, ini adalah kolaborasi yang memungkinkan pengembangan inovasi secara bersama. Kalau resiko bersama adalah pihak yang terlibat bersedia untuk berbagi resiko sehingga tidak dapat masalah yang disatukan dalam berbagai rantai pasok dan dampaknya dapat diminimalkan. Untuk yang poinnya kedua mengenai keterlibatan pemangku kepentingan,
terdiri dari 3 bagian. Kalau dari penjelasannya, yang pertama adalah pendekatan yang berpusat pada pelanggan, yang keduanya adalah dampak komunitas. Dampak komunitas ini mengatasi dampak desain jaringan logistik terhadap komunitas lokal dan pemangku kepentingan. Yang ketiganya adalah pertimbangan etis, memastikan praktek yang etis dan berkelanjutan dalam desain jaringan logistik. Untuk poin yang ketiga mengenai studi kasus dampak masyarakat atau komunitas, ini dibagi menjadi 3 bagian juga mengenai keterlibatan lokal, sehingga menggambarkan dampak positif desain jaringan logistik terhadap masyarakat lokal, umpan balik dari pemangku kepentingan, mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan strategi desain jaringan logistik. Yang ketiganya praktek berkelanjutan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan. Poin yang keempat ini pemberdayaan pemangku kepentingan. Untuk pemberdayaan pemangku kepentingan ini ada beberapa strategi untuk pemberdayaan pemangku kepentingan ini dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keduanya pelibatan dalam proses pembagian yang kontinu. Yang ketiganya pelatihan dan pengembangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke hostnya, Bu Grida. Baik, demikian pemaparan tugas sistem logistik. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Arif Febrianto, Bapak Supriyadi, dan Bapak Luki Krisnadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.